Hai, selamat datang untuk channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Mari sama-sama kita mau menghadap kepada tata belas kasihannya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu dalam doa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Lidah bibir perkataannya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama di atas segala nama, Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Here we go. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia, dari remaja dan yang muda hingga di usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalam-Mu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Mari sama-sama kita datang sahabat. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia, dari remaja dan yang muda hingga di usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalam-Mu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Cinta-Mu, cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu, sekali lagi cinta-Mu, cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona, ku terpesona karena-Mu. Mari sekali lagi, cinta-Mu, cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu tercinta-Mu, cinta-Mu terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar, cinta-Mu terbesar, cinta-Mu terbesar. Yeah. Apakah saya bucin? Kenali gejala hamba cinta atau bucin. Bucin adalah sebuah istilah yang terkenal di anak remaja atau generasi sekarang. Artinya adalah budak cinta. Atau gampangnya adalah tergila-gila akan cinta. Bucin membuat orang rela melakukan apa saja demi orang yang dicintai. Orang yang bucin, pendek katanya, menghambakan diri kepada kekasihnya. Tidak lagi memperdulikan integritasnya, tidak lagi memperdulikan perasaannya, bahkan seringkali mereka melakukan segala cara agar kekasihnya itu boleh mendapatkan apa yang diingin. Bahkan gak sedikit karena bucin, orang menyakiti
orang yang dikasihinya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Hal tersebut seringkali terjadi kepada anak-anak remaja, bahkan juga orang dewasa mengalaminya. Meskipun istilah bucin belakangan ini menjadi populer, tapi hal tersebut bukan hal yang baru. Karena bucin sudah eksis beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan ada kisahnya yang terus dalam Alkitab tentang orang-orang yang benar-benar tergila-gila. Salah satunya namanya Simson. Simson rela melakukan segala sesuatu untuk Delila. Sampai kehilangan kekuatan, sampai matanya dibutakan, bahkan berujung pada yang namanya kematian. Apa sih ciri-ciri orang yang menjadi bucin atau budak cinta? Orang yang menjadi hamba cinta adalah memiliki beberapa sejumlah ciri-ciri atau gejala umum, antara lain yang pertama, hidupnya 24 jam dalam seminggu selalu tentang dia. Pokoknya 24 jam selalu tentang pasangannya, selalu tentang pacarnya. Hampir selalu mengiyakan apa yang diingin pasangannya. Bukan hanya 24 jam, tapi hampir selalu berkata yes. Walaupun itu merugikan dia, walaupun itu harus menghabiskan banyak uang, atau bahkan mungkin mencelakakan dia, tapi he will do anything buat pasangannya. Jadi bucin yang ketiga adalah rela melakukan apapun demi pasangannya, bahkan kalau itu gak masuk akal. Kita sering mendengar ada banyak orang yang rela menjual hartanya, bahkan ada beberapa orang yang sampai mohon maaf menjual ginjalnya untuk memberi barang-barang branded untuk pasangannya. Bahkan banyak orang terlibat dengan yang namanya pinjol, pinjaman online secara ilegal karena demi untuk memuaskan hasrat dari pasangan. Ciri-ciri atau bucin atau gejala umum, kalau kita lihat sosial medianya selalu dipenuhi dengan pasangan. Lain hal kalau udah nikah saudara. Karena kalau udah menikah selamanya. Tapi kalau masih pacaran selalu pasangannya selalu. Semua tentang pasangan. Foto dari atas sampai bawah pasangannya. Instastory-nya pasangannya. TikTok-nya pasangannya. WA-nya pasangannya. HP-nya foto pasangannya. Profilnya foto pasangannya. WhatsApp foto aplikasinya foto pasangannya. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, kemana-mana selalu bersama. Kemana-mana bersama terus. Bahkan kadang-kadang sampai ke toilet pun gak mau ditinggalin. Tunggu depan toilet. Nah bagi saudara yang bingung, saya masih bucin apa enggak ya? Ataukah saya bucin apa tidak? Ada beberapa kriteria yang bisa mungkin membantu saudara untuk menjawab apakah saudara bucin apa tidak. Yang pertama adalah, jawablah pertanyaan ini saudara. Apa yang membuat saya jatuh cinta kepadanya? Fisik atau karakter? Kalau saudara jatuh cinta karena fisik, maka saudara menjadi ciri dari orang yang bucin. Kita lihat dasar firman Tuhan Hakim-Hakim 16 ayatnya yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Delila berasal dari sebuah tempat namanya lembah Sorek. Lembah ini membatasi wilayah kerajaan Israel dan Yehuda. Merentang hingga dari sebuah pesisiran di mana orang Filistin tinggal. Singkat cerita, Delila adalah orang yang dekat atau sebangsa dengan Simson. Kisah Simson dan Delila, percintaan mereka berlangsung dengan cepat. Kemungkinan besar Simson jatuh kepada Delila karena dari parasnya. Dan kita semua tahu, dikatakan bahwa Simson menilik pengalaman dari Simson. Dia rela melakukan segala cara untuk Delila. Bahkan dia mengetahui, dia memberitahukan tentang rahasia-rahasia tentang dirinya yang mengakibatkan hidupnya menjadi hancur berantakan. Alhasil karena buncinnya Simson kepada Delila, Simson ditangkap, dicungkil kedua bola matanya, dibawa ke Gaza. Dia belenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-21. Kepada orang seperti apakah Anda jatuh cinta? Apakah saudara mencintai karena fisiknya? Apakah saudara mencintai karena karakternya? Apakah saudara tidak memperdulikan karakternya yang rusak karena fisik yang saudara sukai? Bahkan saudara tidak memperdulikan perkataannya yang kasar karena saudara jatuh cinta sama fisiknya. Karena kalau saudara jatuh cinta sama karakternya, mau secantik seganteng apapun orang tersebut, kalau perkataannya kasar, perbuatannya tidak baik, membuat saudara kecewa dan hancur, maka kita akan dengan sendirinya meninggalkan orang tersebut.
Hendaklah pasangan kita orang yang sepadan. Karena Tuhan dapat meninggalkan kita. Rancangan yang indah bisa rusak. Relationship adalah cara tercepat untuk kita naik ke atas dengan orang yang tepat. Dan cara tercepat untuk kita turun ke bawah dengan orang yang salah. Ingat, masa depan apa yang saudara inginkan terlihat dari bagaimana saudara memilih pasangan. Jatuh cinta karena parasnya, karena mata saudara suka, atau jatuh cinta karena hati saudara tahu bahwa dia orang memiliki karakter Kristus. Masa depan ada dalam tangan saudara sendiri. Yang kedua, pertanyaan ini dapat menjawab apakah saudara bucin apa tidak. Apakah si dia adalah pasangan yang seimbang? Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, janganlah kamu murahkan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Sekalipun Simpson dan Delilah sama-sama orang Israel, namun apakah mereka menjadi pasangan yang seimbang? Nggak selalu. Satu suku, satu gereja, nggak selalu sama-sama satu komsel, nggak selalu hal tersebut menjamin menjadi pasangan yang seimbang. Dikatakan bahwa dalam salah satu terjemahan dikatakan bahwa janganlah menjadi sebuah beban yang berbeda atau yok, beban kuk yang berbeda. Jikalau kerbau yang sehat dipasangkan dengan kerbau yang tidak sehat, maka akan menanggung beban yang lebih. Tapi jika kerbau yang sehat dengan kerbau yang sehat, mereka akan sama-sama berjalan. Beda kepercayaan bisa menjadi masalah besar. Apalagi beda iman, beda pola pikir, beda pemikiran, dan begitu banyak hal lagi yang akan membuat hidup saudara dan saya bisa menjadi berita. Oleh karena itu firman Allah mengatakan dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-30, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dari ayat ini kita tahu bahwa ketika saudara dan saya mencari pasangan atau berjalan bersama dengan orang, atau gampangnya begini, kalau saudara interview di sebuah perusahaan, kalau saudara tidak memenuhi kualifikasi dari perusahaan tersebut, maka tidak akan ada second interview. Karena perusahaan tersebut memilih berdasarkan standar-standar yang dibutuhkan perusahaan tersebut. That's why ketika dibuka sebuah lowongan, ada sebuah persyaratan. Dibuka sebuah lowongan pekerjaan, misalnya di manajer akuntan. Syarat. Yang tidak memenuhi syarat, gak bisa datang. Dan bukan hanya syarat tersebut, ketika mereka ketemu ada interview. Dan perusahaan akan mengecek apakah interview tersebut sang pelamar memenuhi syarat-syarat dari perusahaan tersebut. Dan kalau memenuhi, ada interview kedua, interview ketiga, dan interview terakhir. Tapi banyak di antara kita ngedate sama orang, udah syarat-syaratnya gak terpenuhi, udah ngobrol kita tahu orangnya gak nyambung, udah ngobrol kita tahu bahwa dia tidak mencintai Tuhan. Dia Kristen sih, tapi Kristen yang main-main. Tapi kita masih mau pergi ke interview kedua dengan dia. Interview ketiga, keempat, kelima. Dan bahkan dengan bangganya kita pacaran sama dia. Dan jangan heran, kalau di kemudian hari, orang tersebut akan menghancurkan hidup saudara. Perusahaan tidak akan mengizinkan orang yang unqualified, yang tidak berkualitas, masuk bekerja dalam kantor. Karena perusahaan tahu, cepat atau lambat, orang tersebut akan merugikan perusahaan tersebut. Pilihan di tangan saudara. Apakah saya bucin? Saudara tahu. Apakah saudara jatuh cinta karena parasnya atau karakternya? Apakah dia pasangan yang seimbang, sepadan, yang datang dari Tuhan? Tulis kolom komentar di bawah apa yang saudara sedang alami dan bagaimana saudara sedang berdoa untuk mencari pasangan, atau saudara yang sudah berpasangan. Saudara boleh memberikan sebuah komentar untuk menguatkan orang-orang yang menonton ini. Bagikan kabar baik ini kepada mereka, kepada anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Dan biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.